105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Selamat hari Rabu Sobat Fox, ketemu lagi sama saya Gundi Sos di Let's Talk With. Dan kali ini kita ketemu sama satu acara, satu event yang diselenggarakan sama satu foundation. Dan ini keren sekali acaranya. Kalau langsung mau kita perkenalkan langsung ya, karena ini menyingkat waktu, kita punya tamu 3 kali ini ya. Dan mereka adalah teman-teman dari Pipilaka Foundation. Selamat datang di studionya Fox Radio Jogja. Selamat datang. Selamat datang. Ya, terima kasih. Nah, kita mau kenalan dulu nih dari Pipilaka Foundation. Ada 3 yang datang ke sini. Ada Mas Wahyadi, terus ada juga Mas Hanafi sama Mas Jonas. Ya. Dan kali ini Sobat Fox kita mau ngobrol-ngobrol tentang satu event yang digelar sama Pipilaka Foundation. Eventnya adalah sebuah exhibition ya, pameran ya. Betul. Dan seperti apa ceritanya, namanya apa? Kita langsung nanya aja nih Sobat Fox. Tapi kita akan kenalan dulu yang pertama sama Mas Wahyadi. Selamat datang Mas Wahyadi di studionya Fox Radio Jogja. Kali ini, nah kita jadi langsung tahu ini Mas Wahyadi ini adalah foundernya dari Pipilaka Foundation. Ya betul, saya founder dari Pipilaka Foundation. Jadi Pipilaka Foundation ini foundation baru yang bergerak di bidang seni rupa. Dan nanti juga akan ada banyak kejutan, mungkin kita mau gerak di bidang konser, terus pertunjukan teater juga. Jadi macam-macam nih yang lagi kita bikin, tapi kita ini juga pameran yang menggunakan teknologi. Jadi semuanya itu harus yang fun, seru, dan inovatif. Jadi kita itu karena kumpulan anak-anak muda semua, terus grup kita juga cukup luas, jadi kita ini memang mau bikin sesuatu yang selalu akan berinovatif dan maju ke depan. Oke, cita-citanya. Dan ini kenalannya lewat exhibition yang ini kan. Pipilaka Foundation kenalan sama masyarakat umum, sama netizen, sama khalayak lewat pameran ini ya? Iya, siap. Karena ini adalah event pertamanya. Betul. Oke. Nah, terus kita kenalan sama satu lagi di sini, Mas Hanafi. Selamat datang Mas Hanafi di Fox Radio Jogja. Mas Hanafi, kali ini di event exhibitionnya dari Pipilaka Foundation, ini bertindak sebagai apa Mas? Kalau saya lebih banyak ke teknis sebenarnya. Oke. Teknis sama visual directionnya. Jadi awal kita brainstorming bareng-bareng, kita hanya memamerkan sculpture patungnya Pipilaka aja gitu. Ya. Dan disitulah gimana kita mengemas itu menjadi sebuah experience yang menarik untuk dilihat dan dirasakan. Akhirnya muncullah konsep imersif. Oh, oke. Imersif sendiri yaitu bagaimana kita merespon ruang dengan proyeksi atau proyektor ya bahasanya. Jadi di experience Pipilaka ini yang lagi kita show-kan atau kita pamerkan, kita memakai 14 proyektor yang dimana lantai, dinding, atap pun juga iya. Keproyeksi semua. Jadi kita membawa konsep imersif itu untuk memunculkan sebuah ambience atau suasana latar dari patung itu. Jadi ceritanya menarik sebenarnya, nanti mungkin teman-teman bisa melihat langsung. Dan isu yang kita bawa juga isu tentang nanti habis ini kita ngomongin isunya di sesi kedua. Oke. Iya, ntar kalau kita IKP edukasi aja gitu edukasi, ya. Tentang edukasi ya. Aja ya. Tentang edukasi. Tapi ini menarik Sobat Fox karena inovasinya pasti ada. Tadi juga udah diceritain imersif, satu cara baru untuk menyampaikan pesan, dan ini tentu saja edukasi. Jadi bisa dipastikan edukasinya ini nggak bakalan boring kan ya. Iya. Gitu. Nah, satu lagi kita punya Mas Jonas di sana. Mas Jonas, selamat datang di Fox Radio Jogja, Mas. Saya Jonas Pranata, saya di sini sebagai production director nya Pipilaka. Nah ini mungkin berarti spill dikit, produksinya berapa lama nih Mas? Atau berapa tahun bahkan mungkin Mas? Wah, itu produksinya kayak bangun candi semalam. Mungkin cuma 4 bulan apa ya? 4 bulan. 4 bulan kita dari gagasan sampai akhirnya show, sampai show itu 4 bulan. 4 bulan. Oke, dan ini dipamerkan selama 2 bulan. 2 bulan. 4 bulan bikinnya 2 bulan. Luar biasa sekali. Itu dari lahir ide sampai jadi pameran pertama kita memang 4 bulan. Luar biasa. 4 dari bulan jadi yayasan
Dari sebelum jadi yayasan sampai jadi yayasan, sampai jadi pameran, sampai jadi patung, sampai jadi full immersive itu 4 bulan. 4 bulan. Tapi ini kalau orangnya memang dalamnya matang semuanya, passionate di situ, pasti ya akhirnya jadi juga kan. Dan ini bisa dicek sendiri Sobat Fox. Kita akan lebih jauh lagi cerita-cerita tentang PP Laka Foundation sama event exhibitionnya habis ini. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Nah, Sobat Fox, kita kembali di segmen kedua bareng sama PP Laka Foundation. Tapi tadi aku belum nanya nih, sebenarnya eventnya ini, exhibitionnya ini, namanya apa sih Mas? PP Laka Foundation juga gitu nggak sih? Atau dari tadi namanya PP Laka? Iya, jadi kalau nama event sendiri itu PP Laka Calling. PP Laka Calling, oke. Karena PP Laka itu idenya keluar dari filosofi semut, karena untuk kita bisa membuat sesuatu event pertama ini dalam waktu 4 bulan, itu kita itu kolaborator dan teman-teman yang bantu itu udah ada 100 orang lebih yang bekerja untuk bikin event ini. 4 bulan, udah bisa ngumpulin 100-an orang lebih. Jadi kalau kita ngomong, sebenarnya kita ngomongin PP Laka Calling ini mungkin udah kayak kita produksi film kali ya. Yeah. Karena dari patung-patungnya yang bisa berbicara, itu juga bicaranya itu kan sama selebriti-selebritis. Narasinya juga dari teman penulis Jean Pascal, orang Perancis yang tinggal di Indonesia. Tenia Dinata yang memang sutradara. Terus untuk dekornya, bikin patungnya. Jadi itu memang udah kayak bikin film. Nah, maksudnya PP Laka Calling itu, acaranya namanya PP Laka Calling karena PP Laka itu artinya semut, bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Okay. Jadi filosofinya itu adalah gotong royong. Ya. Kita berkumpul rame-rame untuk membuat sesuatu yang bisa jadi mudah-mudahan luar biasa. Oke. Karena kita ini PP Laka itu membuat yayasan yang nanti semua penghasilan dari penjualan tiket, dari penjualan merchandise, dari penjualan patung atau apapun yang kita akan dapat itu kita mau sumbangkan ke charity untuk yayasan-yayasan atau komunitas yang lagi punya program bagus dan butuh dana untuk bisa jalan. Oh, oke. Berarti ini tujuannya, visinya itu exhibition ini atau event-event berikutnya bahkan dari PP Laka Foundation ini selalu akan buat charity. Selalu buat charity. Dan makanya namanya PP Laka Calling karena kita itu memanggil teman-teman semua yang punya visi yang sama, yang punya keinginan yang sama, yang pingin ngerubah atau mengedukasi atau membuat awareness ke teman-teman supaya lebih peduli terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap teman juga, lebih peduli terhadap semuanya untuk bergabung dengan kita, menuangkan waktu, menuangkan energi, menuangkan ide supaya kita ini juga bisa berkembang terus, supaya kita ini nggak ketinggalan, iya kan? Oke, wah ini jadi satu wadah sebenarnya yang bisa, ngomongin PP Laka berarti bisa jadi satu koloni semut yang gede banget ini sebenarnya. Karena kan akhirnya kita begitu. Nggak cuman seni rupa kan, akhirnya siapa tahu nanti akan jadi konser, entah itu jadi produk-produk yang lain gitu kan. Walaupun tujuannya hilirnya akan tetap sama di charity itu gitu ya. Ya. Oke, nah hari ngomongin tentang tema PP Laka Calling kali ini tadi kan baru sampai edukasi. Mas Hanafi mau nerusin nggak nih Mas? Spesifiknya tentang apa nih Mas, temanya PP Laka Calling? Kalau tema yang kita bawa dan kita gaungkan itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengajak manusia untuk merawat alam. Atau menjaga lingkungan. Tapi di situ kita memberikan penggambaran. Ini ulah manusia seperti ini, alamnya seperti apa. Ketika manusia bertindak baik kepada alam, memanusiakan alam pun efeknya seperti apa. Jadi itu kayak cerminan reflektif gitu. Seperti itu. Jadi PP Laka kayak mengajak teman-teman, ayo jaga bumi kita, ayo jaga lingkungan kita. Tapi di sisi
tema itu ada beberapa penggambaran scene per scene nih. Oh iya. Suasana ke suasana yang seperti apa. Nah, mungkin kalau lebih detailnya lagi, sepertinya harus datang, Mas. Iya, Ya, betul. Jadi nggak di-spill secara detail ya. Ataupun kalau detail sebenarnya ini jadi menarik banget karena yang kita lihat di situ satu kesatuan dari beberapa seni kan. Iya. Ada seni rupanya di situ, ada juga ngomongin video mappingnya tadi itu, ada juga ngomongin cerita yang tadi Technia juga bikin akhirnya gitu kan, dan ada satu rangkaian teman-teman yang pengisi suara tadi itu juga kan yang memang harus didatengin ya. Nah ini kalau ngomongin ke produksinya nih Mas, aku mencoba meratakan ke Mas Yonas. Mas Yonas kan ngomongin tadi ada edukasi tentang kita gimana menjaga lingkungan kita kan gitu. Betul. Berarti kita juga mau nggak mau nih produksinya kan juga harus tetap ramah juga kan sama lingkungan gitu kan. Banget. Nah kalau Mas Yonas nih cerita tentang produksinya kayak gimana nih Mas? Ya sebisa mungkin saya mengambil bahan-bahan yang itu memang dari recycle gitu. Oh ya. Kayak misalnya kita bikin sebuah pulau, itu saya respon dari limbah kertas semen yang sudah tidak terpakai gitu, saya jadikan satu untuk dudukan patung-patung tersebut. Dan itu akhirnya direspon oleh Mas Rimbul ini dengan sangat bagus, dengan imersifnya, dan itu jadi sangat menarik. Gitu. Oke. Nah kalau patungnya sendiri Mas, patungnya ini dibikin dari apa nih Mas? Tanah liat ya. Kalau kita tanah liat. Tanah liat ya? Iya, karena tanah liat itu kan sangat ramah lingkungan, dan itu yang saya suka dari tanah liat itu memang kita bikinnya manual, terus itu campur juga dari semua elemen. Maksudnya semua elemen? Karena kita untuk bikin patung dari tanah liat itu harus menggunakan tanahnya. Tanahnya ya. Habis itu harus dikeringin pakai angin. Terus saat proses pembuatannya juga kita harus pakai air, karena kan kita harus bikin si tanahnya ini jadi bentuknya itu Terus proses finishingnya itu kita masukin ke dalam oven. Di apinya di situ. Di api kita bakar. Oke. Jadi semua elemen itu untuk bikin karya tanah itu harus kita gunakan. Nah itu yang saya suka. Kenapa kita bikin itu? Dan tantangannya ini juga sangat tinggi sekali karena kalau airnya kebanyakan dia keringnya nggak akan bagus. Betul. Masukin ke oven akan retak. Kalau kita juga saat proses pembuatan terlalu tipis atau terlalu apa, kita ovennya terlalu panas. Pecah juga, Nah itu yang tantangan untuk proses patungnya itu di situ, kalau menurut saya. Oke. Dan ini akhirnya menemukan formula yang tepat juga di 4 bulan ini atau sebelumnya udah ada risetnya? Enggak, jadi kita ada teman-teman yang memang sudah ahli juga di pembuatan gerabah tanah itu. Cuman kalau bikin yang segede ini. Ini memang baru pertama kali. Emang ukurannya berapa sih Mas? Dimensinya? 1 meter lebih semua. Jadi patung yang segede ini kan prosesnya beda sama kita bikin vas. Iya, betul. Kalau vas itu kan biasanya sudah ada cetakan, terus kita juga pembakarannya nggak terlalu tinggi, paling di 400 derajat juga udah cukup. Kalau kita ini supaya tanahnya ini kuat, kita bakarnya di 1300. Nah jadi di awal itu kita bikin 12 atau 14 patung, saya lupa, sisa cuma 4, pecah semua. Risetnya sampai kayak gitu nih? Jadi kita bikin 4 patung pertama itu membutuhkan waktu 2 bulan. Oke. Ya, karena terus begitu kita udah udah pas prosesnya, airnya pas, suhunya pas, semuanya pas, kuantiti tanahnya pas, baru kita bisa agak cepetan. Sampai sebenarnya patung terakhir itu kita pameran tanggal 26 jam 3 sore, baru nyampe jam berapa? Jam 4 pagi ya? Jam 4 pagi. Kita selesai jam 8. Baru selesai jam 8. Wah, Bandung Bondowoso lagi makanya. Kita nih kerjanya memang udah kayak dikejar waktu banget. Sulapan banget. Menariknya kita nggak yang kerja itu saling pressure ya, tapi cuma saling mengingatkan, happy gitu. Dan semua senang terus kayak niat baik pasti juga dimudahkan sih gitu. Iya, betul. Dan akhirnya kayak pas tanggal 26 itu
terselesaikan dengan indah, acara berjalan dengan lancar, sehabis acara juga orang-orang berdatangan gitu, dengan senyum, dengan bahagia ketika habis melihat itu menurutku kayak tujuan kita gitu dalam membuat sebuah experience atau exhibition Pipi Laka Calling ini, bagaimana membahagiakan orang lain gitu. Nah itu kan udah tercapai. Walaupun ini masih permulaan ini Sobat Fox, karena tadi udah disebutin sedikit nih, ya kan ya. Tanggal 26 dimulainya, ya kan. Juni. 26 Juni kemarin, dan ini masih akan berlangsung sampai tanggal 28 Agustus. 8 Agustus. 28 Agustus. 2 bulan acaranya, 2 bulan. 26 Juni sampai 28 Agustus nih Sobat Fox. Jadi kalau misalnya yang kemarin udah datang kan, terus harus cerita nih sama teman-teman yang lainnya, diajakin buat datang ke sana kan, masih ada waktu cukup panjang buat ngajakin lebih banyak orang lagi ke sana. Betul. Buat ngerasain experience-nya dari calling. Dan semua hasil akan disumbangkan ulang. Nah, gitu Sobat Fox. Oke, ntar kita akan langsung ke segmen ketiga ya. Tapi setelah yang kali ini ya. Dari Mandega Sakti 8 Yogyakarta, 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Kembali lagi Sobat Fox bareng sama Pipi Laka Foundation yang bikin satu exhibition dari tanggal 26 Juni kemarin sampai tanggal 28 Agustus. Betul. Namanya Pipi Laka Calling. Makanya kali ini Sobat Fox kita pun juga calling kalian ya. Calling semua Sobat Fox dimanapun juga buat datang ke Yogyakarta di Jogja National Museum. Karena eventnya ada di JNM Blok situ ya. Betul. Dan sekali lagi Sobat Fox yang nggak tahu di mana, cari aja di Google Map, pasti tahu, pasti ketemu Sobat Fox. Dan ini tadi Sobat Fox kita dapat insight dikit bahwa sebenarnya ini adalah perkenalan pertama dari Pipi Laka Foundation buat semuanya lewat Pipi Laka Calling. Dan ini pun juga tujuannya sekali lagi calling, karena katanya akan sampai kapanpun Pipi Laka ini akan selalu memanggil, ngajakin gitu, buat lebih aware, buat mungkin juga berbagi juga, tapi lewat cara-caranya khasnya dari Pipi Laka Foundation ini. Nah, kalau ngomongin tentang Pipi Laka Foundation nih, ceritanya nih, kedepannya setelah 2 bulan perjalanan ini, gitu kan, sudah ada rencanakah gitu, konsep-konsep kedepannya akan ada lagi apa, atau kapan, atau ini akan dikembangkan, atau seperti apa aja nih? Sudah ada banyak ide ya, jadi kita ini memang idenya banyak sekali. Beruntung kita ini memang teman-teman yang bergabung selama ini itu imajinasinya memang luar biasa, kreativitasnya memang juga ketemu sama kayak gini luar biasa. Ide-idenya masih liar malah menurut kita mesti kadang tuh ngerem ya. Iya. Sampai segitunya ya. Malah ngerem ya. Karena kemauannya udah banyak. Iya. Karena memang ya untungnya kita juga seperti tadi Mas Hanafi bilang, kita ini nggak terpressure karena hubungan kita memang persahabatan yang bagus. Dan ini semuanya buat charity, jadi memang energi yang kita tuangkan ini memang menurut saya sih luar biasa. Sampai kamarnya Mas Hanafi pindah ke JNM Blok selama seminggu hari. 10 hari ya. Nggak pulang ke rumah cuma buat mandi, bukan buat tidur lagi. Jadi memang ya itulah luar biasanya Pipi Laka, dan kita juga tujuan ini mau bikin event yang selalu seru dan fun, dan pokoknya nggak boleh bosen gitu. Jadi mungkin ya teman-teman juga jadinya antusias juga ya untuk bergabung dengan kita. Jadi idenya ini ngalir terus aja ya.
Kalau Mas Hanafi sendiri, gimana Mas Hanafi kemarin ini nih proses dari Pipi Laka Calling nih kan, gitu. Terus sudah kejadian nih, udah jadi gitu. Masih ingat gak sih yang kemarin yang paling apa nih, yang menurut kalau dia mungkin nggak pulang kan dia sama seminggu pindah kamar gitu kan ya. Kalau menurut Mas Hanafi sendiri fun-nya dari proses kemarin itu Mas? Gini, jadi kayak apa ya, kita dipertemukan dengan orang baru gitu. Multidisiplin ilmu yang dimana kita bisa saling belajar atau mungkin banyak mendapatkan sebuah input gitu. Jadi kita kan juga kolaborasi dengan DAS. DAS itu studio animasinya Mas Erik Sukamti. Oh iya, DAS University. Iya, DAS University itu sebenarnya sekolah animasi gratis gitu. Jadi yang membuat animasi itu lebih ke gambar geraknya itu DAS. Kalau karakter dibantu sama Yonas juga. Di sisi lain dia produksi juga masih mikirin kreatif gitu. Harus membuat karakter patung yang seperti apa. Terus bikin storyboard gitu-gitu. Nah, dari DAS baru saya olah Mas bersama teman-teman juga. Jadi bagaimana membuat sebuah ambience-nya yang efeknya seperti apa, gradingnya seperti apa, sama ada Mas Balan juga, Mas Balan Jogja Foundation, dimana dia membuat soundnya, scoringnya. Jadi sebenarnya nyawanya ada di situ antara Mas Balan dan saya dan teman-teman. Kolaborasinya di situ tuh ya berarti. Kolaborasinya di situ sampai itu, semuanya juga mendadak juga. Iya mendadak. Nah, tapi gini, aku yang mengisi akhirnya, menghidupkan. Tapi kalau tidak ada divisi lain, ya nggak jadi juga gitu. Mau menghidupkan apa kalau tidak ada bara api awalnya? Nah, ini sebuah proses yang menarik, dimana kayak kalau kita melihat Smooth berjalan itu dia selalu menyapa temannya yang berhadapan. Ini kayak apa ya bahasa Jogjanya, aruh-aruh kayak. Aruh-aruh ya. Hai gimana nih gini lah. Jadi yang divisinya apa? Ini kurangnya gini loh, inputnya bagusnya gini. Jadi nggak ada kayak loh ini sebenarnya bukan ranahmu, nggak ada sama sekali hal-hal seperti itu. Jadi kita open sangat, nggak ada batasan. Oh ini kurangnya ini, bagusnya ini gitu. Jadi kita itu kayak merasa memiliki project ini gitu. Jadi kayak ya kalau kita udah apa ya mungkin tulus dalam menggarap sebuah karya gitu, ya pengorbanan pun juga kita jalani, kita berikan effort kepada teman-teman juga gitu. Totalnya di situ. Jadi ini kalau dilihat juga kenapa bisa 4 bulan membuat sebuah pameran, sebenarnya bukan masalah waktu, tapi bagaimana cara bekerja dan orang di dalamnya. Itu yang sangat apa ya bisa dirasakan di situ sih Mas. Tapi kalau ngomong tentang produksi Mas, ini kembali ya, semuanya kan harus ada wujudnya ya Mas ya. Konsep, terus cita-cita itu kan harus diwujudkan. Nah, diwujudkan dalam waktu yang 4 bulan Mas. Sebuah produk yang lancar banget tuh, kayaknya bisa 24 jam kayaknya nggak. Ya bener banget. Nggak pakai istirahat ya sih kayak gitu. Rasainnya kayak gitu Mas. Ya hampir semacam itulah gitu. Jadi apalagi saya kan di luar Pipi Laka itu kan ada workshop interior dan gitu maksudnya. Berusaha mengarahkan SDM untuk bidang yang lain. Itu tantangannya di situ. Kadang kan biasanya nggarapnya yang lurus-lurus gitu, sekarang jadi bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu jadi tantangan sendiri buat kami gitu. Tapi ya emang harus dijalani gitu. Berarti kalau gitu proyeknya yang lain 4 bulan ini mandek dulu gitu Mas? Oh masih. Oh tetap jalan masih ya? Jalan. Berbarengan gitu ya? Berbarengan. Tapi seru loh. Fullnya kalau pindah ke JNM, dari konsep itu langsung pindah ke JNM untuk mungkin develop di JNM itu udah sampai berapa minggu, berapa bulan Mas? 2 mungkin. 2 minggu. Kita prepare setting gitu. 2 minggu. Iya. 2 minggu.
Sampai tiketing booth-nya itu juga baru datang pagi untuk siang. Iya, gitu ya. Kita bikin lagu Pipi Laka, jinglenya itu udah jadi mungkin seminggu sebelumnya. Penyanyinya kita belum ada, penyanyinya akhirnya yang nyanyi itu tim Pipi Laka sendiri juga. Itu juga karena kita nggak punya penyanyi, akhirnya kita juga take voice itu mulai jam 12 sampai jam 2 pagi untuk besok. Untuk besok pembukaan. Terus masih di remix itu pembukaan kita jam 3, jam 2 masih di remix sama Mas Balance. Oh, iya. Nah penyanyinya akhirnya mendadak teman dari Jakarta yang ikut di Pipi Laka, Mbak Eno, sama manajer kita juga Mas Hanafi. Hanafi satunya. Hanafi kedua. Oke, nah kalau ngomongin tentang kolaboratornya, kan ini ada banyak ya, ada pengisi suaranya di situ. Ini suatu proses yang menurutku juga nggak gampang juga, karena mereka nggak ada di Jogja nggak sih? Iya kan, sebagian besar mereka nggak ada di Jogja. Ada, mungkin bisa disebutin lah, siapa aja yang jadi kolaborator di pengisi suara itu, terus prosesnya kayak gimana nih, Bang? Aku? Ya, jadi kolaborator kita memang banyak kan di Jakarta. Yang di Jogja ada Mbak Shoima sama Mas Herwa. Betul. Jadi kalau mereka sih lebih gampang ya, karena punya studio rekaman, bisa ke studio rekamannya Mas Balance. Kalau yang lain memang akhirnya kita bikin grup chat, kita ya chatting-chattingan di situ, coba bisa pas-pasin suaranya bagaimana. Jadi readingnya juga kita nggak ada reading, nggak ada apa, semuanya take-nya akhirnya pakai handphone, kirim ke kita, terus di mastering ulang sama Mas Balance. Oh ya, yang lainnya itu semuanya cuma pakai handphone. Dan ini juga luar biasanya itu ya, teman-teman semua yang ada di Pipi Laka ini juga punya pekerjaan yang lain. Terus teman-teman yang kolaborator, Cinta Laura, Shoima, Heruan, Nirina, Dusa Sono, terus Ringo, semuanya juga lagi pada syuting, pada ini, pada itu. Jadi benar-benar cari waktunya ini atau manggung, jadi cari waktunya ini yang susah ini. Tapi memang mungkin karena mereka juga punya concern yang sama ya, satu tujuannya sama Pipi Laka Foundation, mau ngomongin tentang charity, berbagi, apalagi dengan isu edukasi tadi itu, tentang lingkungan, ya bisa lah ya terjadi kayak gitu juga ya. Makanya kita juga berterima kasih sih buat semua kolaborator karena memang luar biasa ya. Semuanya ini. Nah ini Sobat Fox, kan kayak gini nih upaya-upaya dari teman-teman Pipi Laka Foundation bikin Pipi Laka calling, makanya udah di calling, datang. ...105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Nah, Sobat Fox, ini nih, ternyata ada satu yang belum disampaikan ini sama teman-teman dari Pipi Laka Foundation tentang Pipi Laka Calling. Yang ternyata, walaupun ini ya ada satu kesempatan yang sangat baik untuk berkenalan, nah ini ada satu hal juga yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman, sama Sobat Fox semuanya yang mungkin nggak cuma di Jogja. Selain ini datang ke Jogja dulu, buat kenalan dulu, buat lihat dulu, ya kan Mas ya? Ah, Mas Wahyadi nih, mungkin mau cerita nih Mas, Pipi Laka Calling sendiri ini di Jogja kan 2 bulan ini, kenalan gitu kan ya? Betul. Ini habis ini karya-karya di situ mau diselesaikan, mau diselesaikan itu maksudnya, yaudah ini satu cerita selesai gitu, atau sequel lainnya, atau kayak gimana nih Mas? Ya, jadi mungkin selain kita akan bikin karya baru, karena seperti yang tadi kita sempat bahas ini kan ide kita banyak dan kita memang lagi proses untuk bikin sesuatu yang lebih advance lagi, lebih bagus lagi. Nah, karya yang kita lagi pamerin di JNM Block sekarang ini, itu juga akan kita kelilingin. Harapan kita itu bisa kita kelilingin, jadi kita bisa kerja sama mungkin kota-kota lain atau sama tempat-tempat yang berinovasi atau apa di museum atau di mana, mungkin di mall atau di mana. Kita ini 100% bisa kita keinginan kita itu untuk dibawa keliling.
Tapi itu karena ceritanya nggak mau kita cuma berhenti di Jogja aja, harus kemana-mana. Baru segede itu loh mas. Maksudnya itu satu ruangan full kayak gitu. Nah itu teknis mungkin Mas Yonas nih bisa jelasin gimana nih. Pindah kayak gitu Mas Yonas. Ya itu emang dari awal saya sudah menyiapkannya untuk mudah untuk dipindah-pindah kemana-mana gitu. Karena berhubung waktu kita untuk prepare itu sangat sempit. Ya. Di awal itu kebetulan saya udah menyiapkan itu gimana caranya bisa berdiri dalam waktu semalam. Nah, jadi itu saya udah menyiapkan sistem knockdown yang itu gampang sekali untuk dipindah kemana-mana, kayak sistem pasar malam mungkin ya. Iya. Tapi dengan dimensi yang sama seperti itu. Iya, betul sekali. Oke. Dan itu berarti bisa dipakai outdoor, indoor bisa seperti itu, Mas? Iya, mungkin di acara hajatan atau di mana mungkin yang mau undang kami. Bisa ya seperti itu ya? Boleh. Oke. Bisa. Pipilak tanggapan. Lalu sebenarnya Mas kalau udah datang ke sana nih, misalnya Sobat Fox udah datang ke channel blog buat nonton Pipilaka Calling nih, gitu kan ya. Apa aja tuh Mas channel yang bisa di apa namanya? Rasain di sana gitu. Pastinya juga gini. Di Jogja juga pameran imersif tuh sangat jarang sekali. Betul, gitu. Iya. Karena juga equipment dan teknisnya juga tidak mudah. Iya. Dan di situ juga secara equipment terus sistem program itu juga butuh para ahli gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang datang tuh kayak masuk ke dunia lain gitu. Jadi ketika kemarin ada anak kecil dia masuk itu tuh kayak dia bilang kepada bapaknya, Pak ikan, Pak ini ada airnya jalan gitu. Jadi padahal itu video gitu. Okay. Nah ini kan jadi menarik gitu ketika anak kecil atau orang awam melihat itu seperti dia merasa di bulan, dia di hutan, di gunung gitu. Dan itu juga tidak terhenti di imersifnya. Jadi teman-teman kolaborator, teman-teman Pipilaka dan teman-teman DAS itu juga membuat merchandise yang dimana merchandise-nya tidak berhenti di fashion saja, tapi ada unsur teknologinya juga. Yang dimana ada box set Pipilaka, yang di situ ada permainan puzzle, permainan ular tangga, tapi di situ ada kartu yang nanti bisa di-scan terus keluar karakter Pipilaka sama pertanyaannya juga gitu. Dan kita juga terus beride kreatif dengan teknologi yang mungkin selalu berkembang pesat. Bagaimana kita mengikuti dan berusaha untuk tidak ketinggalan gitu. Ya, adaptasi sama yang sekarang lagi happening gitu kan. Karena juga itu kayak jadi sasaran gitu. Kemarin itu malam minggu tuh ya rame banget ya, sampai kita kewalahan juga, sampai akhirnya kita mikirin teknis gimana ya sesinya ya. Nah kalau itu kan ada beberapa sesi Mas, satu show itu, satu pertunjukan itu sekitar 12 menit kalau secara karya ya, 12 menit karya, 3 menit buat prepare dan lain-lain tuh 15 menit gitu. Nah, dan yang paling unik juga idenya Wahyati, kenapa kita nggak bikin patung Pipilaka kecil? Loh, buat apa gitu? Buat diwarnain. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Dimana kemarin ada anak-anak yang dia asik mewarnai Pipilaka dengan kejujurannya mereka. Anak kecil kan kalau mewarnai jujur gitu. Nah, dibuat ada pattern ini, warna ini. Nah, ini menurutku sangat menarik. Jadi sebuah karya hadir, orang juga bisa merespon dan segala umur bisa menikmati, merasakan, tidak yang punya batasan-batasan. Oh ini harus dewasa, ini harus ini. Nah kadang kan di ruang pamer pun juga hal-hal seperti itu sangat Mas, ini acara ini yang datang harus umur berapa. Nah kita
pengennya bagaimana membuat sebuah karya atau membuat sebuah experience itu semuanya bisa lihat. Bisa dinikmati sama semuanya. Semua bisa gitu menikmati. Ya. Benar sekali. Dan ini pun juga ternyata satu mungkin experience baru ya. Orang bisa ngelihat satu kesatuan banyak sekali seni yang ada di situ, bisa dinikmati sama semua umur, semua mungkin yang suka sama musik ada juga musiknya di situ, yang suka sama visual ada di situ, yang suka sama cerita pun juga bisa ke situ. Benar. Jadi kemarin kita kan sering review tiap hari orang yang upload di Instastory, betul. Di Instagram. Wah, jinglenya bagus. Wah, ini kayak di dunia yang beda, karakternya lucu gitu. Aku udah lihat banyak banget di TikTok waktu itu. Terus wah, ini memang segitu banyak hal yang bisa dipakai untuk menyerang. Menyerang banyak sisi. Nah, mungkin di sini satu closing statement lah Mas dari Mas Wahyadi selaku foundernya buat nutup kita kali ini. Terima kasih. Jadi terima kasih ke Fox Radio sudah mengajak diskusi hari ini. Jadi kita juga mau mengundang semua teman-teman yang tertarik dengan sesuatu yang baru, yang berinovatif, karena kita juga tidak mau ketinggalan, justru kita mau selalu coba memberi sesuatu yang kemajuan. Dan kalau suka musik, suka suara, suka cerita, suka visual, suka patung, semuanya ada di satu lokasi. Jadi kita benar-benar mengundang semua teman-teman dari paling kecil ke paling senior untuk datang ya di tempat kita, karena akan dapat juga pesan-pesan yang menurut saya penting, dan akan dapat dihibur juga karena visualnya, musiknya juga menurut saya juga seru, dan kita akan bawa penonton keliling sampai keluar angkasa. Wow, ini adalah Fox. Terima kasih sekali Mas Wahyadi, terima kasih Mas Hanafi, terima kasih Mas Jonas ya. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan kita sama Pipi Laka Calling ya, yang diselenggarakan sama teman-teman dari Pipi Laka Foundation. Ya, terima kasih udah ada di sini, udah cerita-cerita sama Sobat Fox semuanya. Dan Sobat Fox, yuk kita ke sana. Masih sampai tanggal 28 Agustus 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan itu pun juga bisa didatengin sama semuanya, ajak adik-adik, bapak, ibu, bisa semuanya jadi semuanya bisa menikmati Pipi Laka Calling. Oke, Sobat Fox, kita ketemu lagi Rabu minggu depan di Let's Talk With tentu saja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga.